Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para sahabat sahara kapilah, shaimin shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang social responsibility daripada ibadah di bulan Ramadan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tanggung jawab pribadi dalam melakukan ibadah puasa. Karena puasa itu adalah li'ajli, hanya semata-mata karena Allah. Ini tanggung jawab pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tanggung jawab pribadi itu melahirkan social responsibility, tanggung jawab sosial. Makanya ketakala orang sampai kepada bulan suci Ramadan, dia diperintahkan untuk banyak melakukan kebajikan-kebajikan, terutama yang berdampak kepada orang lain. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ajwadan nas, paling dermawannya manusia. Di bulan Ramadan beliau itu lebih dermawan lagi. Karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Kecepatan, kedermawanan, tanggung jawab sosial beliau. Maka di bulan Ramadan ini juga kita diperintahkan melakukan kebajikan seperti bersedekah, berinfak, ya, membantu orang lain, peduli kepada sesama. Ini menunjukkan bahwa dimensi ibadah itu tidak hanya semata-mata berdimensi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dimensi ibadah, terutama ibadah di bulan suci Ramadan ini juga harus berdampak kepada sesama manusia. Kita bisa lihat di akhir bulan Ramadan diwajibkan kita zakat. Kalau kita tidak menunaikan zakat, ibadah yang kita lakukan tidak akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kepedulian kita kepada sesama harus kita tonjolkan, harus kita biasakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena sifat kikir itu adalah sifat yang sangat membahayakan. Tapi sifat dermawan itu adalah sifat yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran sendiri Allah menyatakan, wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga oleh Allah terhadap kekikiran dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, maka kita harus membiasakan diri kita untuk bisa peduli kepada sesama kita. Nah, nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang skala prioritas atau tertibnya daripada social responsibility ini, daripada infak, daripada sedekah kita. Tapi apa yang kita lakukan dari sedekah kita, dari amal-amal soleh kita itu adalah berpulang kepada diri kita sendiri. Kita jangan GR, tak kala kita berinfak, pangkatnya Allah akan naik, tidak. Atau akan bertambah kekayaan Allah di bumi dan langit ini, tidak. Tak kala kita mengeluarkan sesuatu untuk orang lain, hakikatnya adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Hakikatnya kita sedang membersihkan jiwa kita. Hakikatnya kita sedang mensucikan jiwa kita. Hakikatnya kita sedang membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sungguhnya setiap kebaikan yang kamu lakukan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan, akan menghapus dosa-dosamu. Ada sebuah cerita yang diceritakan dalam kitab Salasuna Qissa ala lisani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
30 kisah yang diceritakan oleh Nabi besar Muhammad SAW tentang 3 orang yang Allah uji. Mereka yang pertama diuji dengan penyakit, kemudian disembuhkan oleh Allah, dan diuji dengan harta mereka. Allah turunkan malaikat untuk datang kepada mereka. Yang pertama, Allah datang kepada orang yang punya penyakit dari lahir nggak pernah tumbuh rambut, alias gundul atau botak. Malaikat datang kepadanya dan bertanya, berdialog, "Wahai fulan, seandainya engkau punya permintaan, apa permintaan yang ingin engkau minta kepada Allah?" Orang yang gundul ini berkata, "Aku ingin punya rambut yang bagus." Maka malaikat berdoa, seketika ia punya rambut yang bagus. Dan malaikat bertanya lagi, "Harta apa yang kau sukai?" "Aku ingin sapi." Maka Allah memberikannya sapi yang dalam keadaan bunting atau dalam keadaan hamil, sehingga pada akhirnya sapinya beranak pinak dan menjadi banyak. Kemudian malaikat datang kepada orang yang kedua, yaitu orang yang berpenyakit lepra, orang yang berpenyakit kusta, atau tubuhnya penuh dengan koreng. Dia punya penyakit kulit yang baunya menyengat, sehingga orang-orang tidak mau mendekat kepadanya. Kemudian malaikat itu berkata, sama seperti kepada orang yang gundul tadi, "Bila engkau punya permintaan apa yang kau inginkan?" "Aku ingin punya kulit yang bagus, sehingga bauku harum dan orang-orang mau mendekat kepadaku." Maka malaikat berdoa, seketika orang itu mempunyai kulit yang bagus. Kemudian malaikat bertanya, "Harta apa yang kau sukai?" "Aku menginginkan onta." Maka diberikan kepadanya onta yang sedang hamil. Kemudian onta tersebut beranak pinak dan jadi banyak. Dan yang ketiga, malaikat datang kepada orang yang buta. Dengan pernyataan yang sama, si buta tersebut juga minta agar disembuhkan dari butanya agar bisa melihat keindahan dunia. Kemudian malaikat berdoa, ia sembuh dari butanya dan ia bisa melihat segenap dunia ini. Dan harta yang paling disukai adalah kambing. Maka ia diberikan kambing yang hamil. Kemudian kambing tersebut beranak pinak dan menjadi banyak. Selang beberapa tahun, malaikat datang kembali kepada 3 orang ini. Datang kepada orang yang botak, orang yang gundul, dengan rupa yang sama seperti semula, yaitu dalam keadaan gundul dan botak. Kemudian malaikat itu bertanya kepada orang yang gundul itu, "Ingatkah engkau kepadaku?" Si gundul itu berkata, "Tidak, saya tidak ingat." "Bukankah engkau dulu seperti saya?" "Oh enggak, saya enggak pernah. Rambut saya tumbuh bagus." Dia tidak mengakui itu. "Baiklah kalau begitu. Bolehkah saya meminta hartamu, yaitu sapi yang telah engkau piara menjadi banyak?" "Oh tidak. Tidak ada di sini campur tangan Tuhan. Tidak ada di sini campur tangan siapa-siapa. Ini berkat kepandaian saya. Berkat kehebatan saya mengelola ini semua sehingga sapi-sapi saya menjadi banyak." Ia enggan memberi apa yang diminta oleh malaikat yang menyerupai dirinya pada masa silam. Kemudian malaikat itu berkata, "Bila engkau berbohong dan tidak ingin memberi, engkau akan dikembalikan Allah dalam keadaan semula seperti dahulu." Maka sekejap ia kembali seperti keadaan semula. Begitu juga malaikat datang kepada orang yang kedua, orang yang berpenyakit kulit. Ia tidak mau mengakui penyakit kulitnya. Ia tidak mau mengakui nikmat yang banyak yang dia dapat dari onta-ontanya itu adalah anugerah Allah. Tapi dia mengakui dari hasil kepandaiannya, dari hasil kepintarannya, hasil usahanya, jerih payahnya sendiri. Dan malaikat pun berkata, "Bila engkau berbohong, maka hartamu akan sekejap hilang dan engkau akan kembali dalam keadaan semula." Maka sekejap hartanya hilang dan ia kembali dalam keadaan berpenyakit kulit atau lepra atau kusta. Yang ketiga, yang buta. Malaikat datang kepada si buta. Kemudian si buta itu berkata, "Wahai fulan," kepada malaikat, "Wahai fulan, aku pun sama sepertimu dahulu buta." Malaikat tersenyum. Dan
malaikat berkata, bolehkah aku meminta beberapa ekor dari kambing-kambingmu? Oh silakan, silakan engkau pilih yang paling bagus dari kambing-kambing itu, ambillah untukmu. Kemudian malaikat itu berkata, wahai fulan, aku ini adalah malaikat utusan Allah yang menguji orang dengan harta mereka. Engkau orang yang amanah. Barakallahu fi amwalik. Semoga Allah memberkahi hartamu. Berbeda dengan dua temanmu yang lalu. Mereka orang yang tidak amanah. Allah hancurkan mereka bersama hartanya. Demikian. Itulah sebagai rasa social responsibility, tanggung jawab sosial kita kepada sesama yang harus kita tumbuhkan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah menghindari kita dari sifat kekikiran dan kita sebagian banyak menebar manfaat kita. Ramadanmu itu menyemesta, bukan hanya khusyuk dalam zikirmu, tetapi menyebarlah kepada sesamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.